Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fani dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Retno Dwi Astuti, Najamuddin Hanafia, Madina Alicia, dan Winda Dwi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan analisa kasus yang berjudul Fenomena Adiksi Minuman Manis pada Gen Z, Tinjauan Psikologis Adiksi. Analisis menggunakan teori food addiction dan Yale Food Addiction Scale atau YFAS. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama, konsumsi minuman manis terus meningkat, terutama di kalangan Gen Z. Peningkatan ini terlihat dari semakin banyaknya pilihan minuman kekinian yang mudah dijangkau, serta tingginya minat Gen Z terhadap tren tersebut. Akibatnya, konsumsi minuman manis menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan lagi sekedar untuk menghilangkan rasa haus. Yang kedua, munculnya masalah kesehatan seperti meningkatnya resiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, resistensi insulin, dan penyakit hati berlemak atau fatty liver. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman manis secara berlebihan tidak hanya berdampak pada pola konsumsi, tapi juga dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang apabila tidak dikendalikan. Yang ketiga, aspek psikologis seperti craving, reward system, pembentukan kebiasaan, dan kontrol diri. Sehingga ini dapat dianalisis menggunakan perspektif food addiction dan Yale Food Addiction Scale atau YFAS. Perilaku konsumsi ini tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rasa lapar atau haus, tapi juga oleh faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang untuk terus mengkonsumsi minuman manis. Oleh karenanya, kasus ini dianalisis menggunakan perspektif food addiction dengan indikator Yale Food Addiction Scale atau YFAS. Itu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Kak Wida. Pada slide ini, saya akan menjelaskan fenomena yang menjadi dasar mengapa adiksi minuman manis pada generasi Z penting untuk dibahas. Yang pertama ada berdasarkan artikel Detik Health tahun 2025, kebiasaan mengonsumsi minuman kekinian yang tinggi gula, susu, dan krimer semakin meningkat di kalangan Gen Z. Konsumsi ini bahkan dilakukan hampir setiap hari, sehingga dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Yang kedua, survei JPET dan Goodstat tahun 2025 juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden Gen Z itu mengonsumsi minuman manis sekitar 1-3 kali per hari. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa minuman manis bukan lagi sekedar pelepas dahaga, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Kemudian yang terakhir, berdasarkan dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, yaitu konsumsi minuman manis paling banyak ditemukan pada kelompok remaja dan dewasa muda. Kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko penyakit tidak menular di masa depan. Dari ketiga data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya konsumsi minuman manis pada Gen Z bukan hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga dapat dipahami dari sudut pandang psikologi, khususnya terkait kebiasaan yang berulang hingga berpotensi berkembang menjadi perilaku adiktif. Next. Di sini akan melanjutkan yaitu faktor penyebab pada food addiction. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu di mana faktor biologis ini berkaitan dengan aktivasi sistem penghargaan di otak akibat konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan juga garam. Pelepasan dopamin secara berulang menyebabkan individu terdorong untuk terus mengonsumsi makanan yang sama demi memperoleh sensasi menyenangkan. Lalu yang kedua ada faktor psikologis, yaitu secara psikologis individu dapat menggunakan makanan atau minuman sebagai strategi mengatasi emosi negatif seperti stres, kecemasan, kesepian, atau juga kelelahan. Selain itu juga kemampuan regulasi emosi dan kontrol diri yang rendah juga dapat meningkatkan resiko munculnya food addiction.
di mana individu yang memiliki kemampuan regulasi emosi dan kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah menggunakan makanan atau minuman sebagai bentuk coping terhadap tekanan psikologis. Yang terakhir ada faktor sosial, yaitu lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumsi. Promosi melalui media sosial, budaya nongkrong di coffee shop, pengaruh teman sebaya, serta kemudahan layanan pesan antar membuat individu itu semakin sering terpapar stimulus yang mendorong konsumsi minuman manis. Pada generasi Z, media sosial juga berperan sebagai sarana pembentukan tren dan identitas sosial. Minuman kekinian tidak hanya dipandang sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Paparan terhadap iklan, influencer, maupun promosi digital juga dapat berfungsi sebagai environmental cues yang memicu munculnya craving. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa teori yang kita gunakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu teori food addiction oleh Gerhard, Corbin, dan Brownell pada tahun 2009. Menurutnya, food addiction memiliki karakteristik yang serupa dengan substance use disorder, yaitu adanya keinginan yang kuat atau craving, kehilangan kontrol terhadap konsumsi, peningkatan jumlah konsumen atau tolerance, munculnya ketidaknyamanan ketika konsumsi dihentikan atau withdrawal, serta tetap mengkonsumsi makanan walaupun menyadari konsekuensinya negatif. Kemudian yang kedua, Yale Food Addiction Scale atau YFAS. YFAS ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengadaptasi kriteria substance use disorder dalam DSM ke dalam konteks perilaku makan. YFAS banyak digunakan dalam penelitian karena mampu mengidentifikasi apakah perilaku makan seseorang menunjukkan karakter adiksi. Di mana ada beberapa poin terkaitnya, yaitu yang pertama craving, kemudian yang kedua loss of control, yang ketiga tolerance, yang keempat withdrawal, dan yang terakhir continued use despite negative consequence. Lalu yang ketiga ada teori dari reward system and dopamine oleh Gerhard et al. Pada tahun 2011, di mana ia mengatakan konsumsi minuman tinggi gula mendorong pelepasan dopamin sehingga mendorong perilaku mengulang. Dan yang terakhir, teori reinforcement oleh Skinner pada tahun 1953 yang mengatakan adanya penguatan positif akibat rasa nikmat dan negatif karena perbaikan kondisi diri. Berikut terdapat 5 indikator food addiction menurut YFAS yang sebelumnya telah disebutkan. Yang pertama yaitu craving, yaitu mengkonsumsi bahkan saat sedang tidak lapar atau haus. Kemudian yang kedua yaitu loss of control, yaitu kesulitan mengurangi jumlah konsumsi meskipun sudah niat. Yang ketiga yaitu tolerance, frekuensi konsumsi meningkat untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Yang keempat yaitu withdrawal, yang merupakan munculnya ketidaknyamanan secara psikologis ketika individu tidak dapat mengkonsumsi makanan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu continued use despite negative consequence, yang artinya individu tetap mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut meskipun telah mengetahui dampak negatifnya. Sebagai contoh, kenaikan berat badan, gangguan kesehatan, atau anjuran dari tenaga kesehatan untuk mengurangi konsumsi itu tidak berpengaruh. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis kasus berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada food addiction, yaitu perilaku mengkonsumsi minuman manis pada generasi Z yang menunjukkan karakteristik food addiction, di mana konsumsi tidak lagi didorong untuk kebutuhan fisiologi saja, tetapi juga oleh dorongan psikologis.
Yang kedua, teori reward system dan dopamin, di mana kandungan gula pada minuman manis dapat memicu pelepasan dopamin yang berlebihan yang dapat menimbulkan perasaan senang atau euforia, sehingga individu yang mengonsumsi minuman manis terdorong untuk terus mengonsumsi minuman manis tersebut, ataupun dapat menimbulkan efek kecanduan. Yang ketiga ada teori reinforcement, perilaku konsumsi minuman manis yang terus-menerus berulang karena memberikan rasa nikmat atau positive reinforcement ya, dan membantu mengurangi stres atau kantuk, atau dapat juga disebut dengan negative reinforcement. Boleh di next. Berikut kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu konsumsi minuman manis pada Gen Z telah berkembang cukup pesat menjadi bagian dari gaya hidup, bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari saja. Perilaku mengonsumsi minuman manis yang berlebihan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan juga faktor sosial. Kasus ini dapat dianalisis menggunakan perspektif food addiction, yang menunjukkan bahwa perilaku mengonsumsi minuman manis tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai adiksi berdasarkan indikator YFAS yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu temuan ini juga menunjukkan pentingnya pengendalian konsumsi minuman manis sebagai upaya untuk menjaga kesehatan fisik serta mencegah terbentuknya perilaku konsumsi yang adiktif yang dapat memicu beberapa faktor penyakit. Selanjutnya, apabila kebiasaan mengonsumsi minuman manis ini terus berlanjut, mengonsumsi gula berlebihan tidak hanya berpotensi memperkuat perilaku adiktif, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Contohnya seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga fatty liver. Baik, sekian untuk presentasi kelompok kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.